kita akan membahas soal PAS Fisika tahun 2021. Nah, di video ini kita akan membahas soal terkait gerak parabola saja ya. Oke, untuk gerak parabola itu dimulai dari nomor 33. Kita mulai dari nomor 33 ya. Oke, yang pertama itu ada sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, kemudian membentuk sudut elevasi sebesar 53 derajat terhadap bidang horizontal. Kemudian jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan bola setelah 0,8 detik? Oke, di sini kita tandain ya bahwa kecepatan awal ini berarti artinya ini adalah kecepatan awal itu adalah V0. Kemudian sudut elevasi berarti ini adalah alfa atau theta. Kemudian G-nya 10 berarti ini G ya. Kemudian yang ditanyakan adalah VT, berarti ini adalah VT-nya ya. VT saat T-nya 0,8 detik. Nah, masih ingat ya bahwa gerak parabola itu adalah gerak 2 dimensi. Artinya di sini perpindahannya itu tidak hanya ada di salah satu sumbu saja, tetapi dua sumbu, yaitu ke arah X dan juga Y. Nah, untuk arah X sendiri itu membentuk pola GLB, sedangkan untuk di sumbu Y-nya membentuk pola GLBB. Nah, berarti ketika yang ditanyakan adalah kecepatan setelah 0,8 detik. Nah, khusus untuk kecepatan arah sumbu X-nya itu akan selalu konstan. Berarti di sini kecepatan bolanya akan sama dengan kecepatan awal untuk yang di sumbu X gitu ya. Nah, karena tadi itu ada kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon ke arah 53 derajat atau sudut elevasinya 53 derajat ya. Nah, berarti ini adalah sudut terhadap horizontal. Ingat, sudut elevasi itu berarti artinya sudut terhadap sumbu X positif gitu ya. Nah, berarti V0 ini kan punya ini ya, komponen di X dan komponen di Y. Oke, misal kita sebut saja di komponen X itu VOX, kemudian di Y itu VOY. Nah, maka VOX di sini nilainya adalah V0 cos alfa gitu ya, karena di sini kan VOX ini berarti samping miring. Nah, kemudian VOY-nya berarti V0 sin alfa. Oke, kita masukkan saja berarti 20 kali cos 53. Cos 53 hafal enggak? Kalau misalkan enggak hafal, kita bisa pakai sudut bantu 345 ya. 345 cos 53 berarti 3 per 5. Oke, berarti 20 kali 3 per 5. Kemudian VOY berarti 20 sin 53 berarti 20 kali 4 per 5. Oke, ini tadi jawabannya 12 meter per sekon ya hasilnya untuk kecepatan awal di sumbu X, sedangkan kecepatan awal di sumbu Y-nya adalah coret 4, berarti 16 meter per sekon. Oke, berarti untuk sumbu X-nya di T 0,8 detik itu sebesar 12 meter per sekon, sedangkan VY-nya atau VT di sumbu Y-nya itu nanti belum tentu 16 meter per sekon, dan gak mungkin juga 16 meter per sekon karena dia akan berubah ya, karena dilemparnya ke atas, berarti nanti dia akan melawan
percepatan gravitasi ya, artinya percepatannya nanti bernilai negatif. Kembali persamaan di GLBB. Nah, di sini ada 3 persamaan, yaitu yang pertama S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian persamaan kedua adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian persamaan ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke. Karena di sini kita mencari VT, berarti kita pilih yang ada VT-nya, berarti antara 2 atau ketiga. Nah, berhubung di sini yang diketahui adalah T-nya, maka kita bisa menggunakan yang kedua. Kita tidak bisa menggunakan yang ketiga karena kita nggak tahu S-nya berapa. Oke, sehingga kita langsung masukkan persamaannya ke persamaan kedua, yaitu VT sama dengan V0Y. Nah, karena gerakannya ke atas ya, sehingga melawan percepatan gravitasi, sehingga percepatannya bernilai negatif. G Oke, V0Y-nya kan tadi ketemu 16 ya. 16 meter per sekon. Kemudian dikurangi 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 sekon. Oke, berarti ini 16 dikurangi 8 meter per sekon. Artinya VT Y-nya adalah 8 meter per sekon. Oke, berarti kan kita sudah tahu kecepatan di komponen X dan komponen Y. Tinggal kita cari resultannya itu berapa. Nah, berarti di sini kita langsung masukkan VR sama dengan, atau V resultan ya, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan, berarti 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 144 tambah 64. Berarti ini adalah 208 ya, atau akar 208 itu kan 16 kali 13 ya. Artinya ini jawabannya adalah 4 akar 13 meter per sekon. Oke, berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 35, sebuah anak panah ditembakkan pada sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Nah, ini sama dengan nomor 33 tadi ya. Jadi ada sebuah anak panah dengan V0-nya adalah 30 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi tadi terhadap sumbu X ya, ini tetanya yaitu 30 derajat. Oke. 30 derajat ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti sama ya dengan nomor 33 tadi. Nah, bedanya ini yang ditanyakan adalah perbandingannya. Artinya kita harus cari dulu Vx. Ini berarti perbandingan Vx per Vy gitu ya. Berarti cari Vx-nya berapa, Vy-nya berapa. Nah, karena Vx itu GLB ya, atau karena disumbu Y, kemudian Vy kan GLBB, sehingga untuk Vx nanti nilai akan sama dengan Vox-nya karena tidak berubah. Nah, tadi kan V0 ini kan punya komponen di X dan punya komponen di Y gitu ya. Nah, maka Vox-nya itu adalah V0 cos 30 derajat. Ini ya, samping dan miring, sehingga 30 meter per sekon dikali setengah akar 3 berarti 15 akar 3 meter per sekon. Kemudian
Fenol Y-nya berarti fenol sin 30 derajat. Berarti 30 dikali setengah ya, atau 15 meter per sekon. Oke, apakah ini sudah ketemu? Belum ya, berarti kita masih mencari VTY-nya. Oke, VTY-nya tadi sama dengan samaan 30 di nomor 33 tadi ya. Kita gunakannya yang VT sama dengan fenol plus minus AT. Nah, karena di sini VT-nya ya adalah VTY, berarti ini kan VT di Y ya, di sumbu Y. Fenolnya fenol Y. Nah, karena arahnya ke atas, ya kan? Ini kan melesat ditembakkan pada sudut elevasi 30, artinya kan pasti ditembakannya ke atas ya. Berarti nanti ini nilainya negatif GT. Tinggal kita masukkan fenolnya tadi ketemu 15 ya. 15 dikurangi 10 dikali T-nya itu adalah 1 detik. Berarti VT-nya adalah 5 meter per sekon. Berarti perbandingan Vx per Vy sama dengan 15 akar 3 banding 5. Berarti kan 3 akar 3 banding 1 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 36. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar. Oke, mendatar dengan kecepatan konstan yaitu 400 meter per sekon dan melepaskan paket bantuan dari ketinggian H sejajar dengan titik A. Dengan titik A ya ini. Nah, kemudian jika bantuan tersebut tepat di titik B dan jarak A ke B-nya 8 km, berapakah hanya ketinggian pesawat ya? Berarti hanya ini yang ditanyakan adalah hanya gitu ya. Oke, kalau kita lihat gambarnya, nah ini ada kecepatan awal sebesar 400 meter per sekon. Kemudian diketahui lagi jarak A ke B-nya adalah 8 km. Nah, inilah hanya yang dicari. Nah, ingat ya bahwa peristiwa gerak parabola itu kan ada dua jenis ya, yaitu gerak parabola yang dari awal atau utuh satu parabola, yang artinya untuk gerak vertikalnya mirip dengan gerak vertikal ke atas. Sedangkan untuk yang setengah parabola seperti pada kasus ini, nah seperti pada kasus ini itu adalah gerak setengah parabola yang mirip dengan gerak vertikalnya itu adalah gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, jadi untuk kecepatan konstan tadi kan ke arah sumbu X saja ya. Untuk GLB-nya itu adalah gerakan di sumbu X. Nah, berarti 400 di sini itu adalah VOX gitu ya. Nah, yang artinya nanti di titik B juga nanti kan di sini ada VX juga ya, karena kan kecepatan di sumbu X kan tidak berubah. Artinya kecepatan di titik B itu juga nanti 400 meter per sekon gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ke vertikalnya, kira-kira di sini ada kecepatan awalnya enggak ya? Ada enggak? Ada fenolnya enggak ya? Nah, jadi di sini tuh tidak ada fenol Y atau fenol Y-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Karena sama dengan gerak jatuh bebas ya. Bedanya di sini ada gerak ke arah horizontal sehingga jatuhnya itu nggak tepat di sini ya. Kalau misalkan dia gerak
gerak jatuh bebas kan dijatuhkan di sini, jatuhnya ke sini ya, ke titik A ya. Nah, karena di sini pesawatnya arahnya ke arah horizontal, sehingga nanti barang yang jatuhnya pun pasti ke arah horizontalnya gitu ya. Oke, berarti untuk tahu hanya kita bisa langsung cari menggunakan persamaan di GLBB ya. Oke, kita ingat kembali tadi untuk GLBB ya, persamaan GLBB ada 3. Nah, ini wajib banget untuk dihafal ya. VOT plus minus setengah T kuadrat. Persamaan keduanya adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, karena kita mau mencari tinggi, berarti kita kan bisa pakai yang ini ya. Bisa antara ini 1 atau 2 gitu ya. Nah, berhubung nih, kalau misalkan yang ketiga itu kan kita nggak tahu nih VT-nya itu berapa. Jadi VT ini berarti kecepatan di sumbu Y-nya saat akhir. Berarti saat akhir, karena ini posisi awalnya di sini ya, berarti posisi akhir di titik B ya. Nah, sehingga kita belum tahu ini kecepatan di sini tuh berapa. Oke, kita nggak bisa pakai ini. Nah, tapi untuk persamaan pertama pun kita harus mencari T-nya. Nah, kira-kira nyari T-nya gimana? Nah, ya, jadi di sini kan ada gerak ke arah GLB-nya kan, ya enggak, ke arah horizontal, sehingga di sini kita bisa menggunakan persamaan di GLB. GLB kan persamaan cuma satu ya, yaitu S. S-nya di sumbu X ya, sama dengan V. V-nya juga di sumbu X dikali T. Oke, sehingga ada pergerakan ya dari titik A ke titik B-nya itu, atau perpindahan secara horizontalnya. Kan bisa kita cari T-nya ya nggak, karena kita nggak tahu jarak A ke B-nya 8 km. Kemudian kecepatan di sumbu X kan konstan ya, berarti nanti akan selalu 400 meter per sekon. Tinggal kita cari waktunya dari A ke B itu berapa. Oke, sehingga nanti T ini bisa kita masukkan ke persamaan yang pertama ini tadi. Oke, berarti di sini kan Vx-nya kan 400 ya. T yang kita cari Sx-nya adalah 8 km. Oke, berarti 8.000 meter ya, sehingga T-nya itu adalah 80 dibagi 4 atau 20 detik ya. Oke, kemudian tinggal kita cari hanya menggunakan persamaan pertama tadi ya, S sama dengan V0. Nah, ingat, kalau misalkan geraknya setengah parabola seperti ini, artinya kan gerakannya kan nanti ke bawah ya bendanya, sehingga percepatannya itu bernilai positif. Oke, plus ya, plus setengah GT kuadrat. Oke, karena VOT-nya itu berarti V0 di sumbu Y ya. Nah, karena tadi di awal kan tidak ada kecepatan di sumbu Y ya, atau nilainya 0, berarti kan ini 0 ya. Kemudian nanti ditambah setengah kali 10 kali T-nya adalah 20 detik, berarti 20 kuadrat gitu ya. Oke, S di sini berarti kan ini artinya H ya. Oke, berarti kan hanya ketemu ya. Oke, ini 5, berarti 5 dikali 400 atau 2000 meter, atau ini adalah 2 km. Itu ya, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya,
Sebuah peluru ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan awal peluru ke arah sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini gampang banget ya, karena langsung yang ditanyakan adalah V0 di X dan V0 di Y itu berapa gitu ya. Nah, kita ingat kembali bahwa V0 itu kan punya dua komponen, jadi sumbu X sama sumbu Y, karena ada sudut di sini. Nah, sudutnya kita namakan sudut elevasi ketika sudut ini terhadap sumbu X gitu ya. Oke ya, di sini tadi alfanya adalah atau sudutnya adalah 60 derajat. Oke, berarti kan di sini punya arah sumbu X sama sumbu Y. Nah, V0x nya itu kita bisa cari dari VOX V0 cos 60 derajat. Sedangkan VOY itu sama dengan V0 sin 60 derajat. Oke, berarti 100 dikali setengah akar, enggak, setengah aja ya, berarti 50 meter per sekon. Kemudian yang ini V0 nya berarti 100 sin 60 adalah setengah akar 3, berarti ini 50 akar 50 akar 3 meter per sekon ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya. Nomor selanjutnya, Arik melempar bola basket dari ketinggian sejajar pundaknya ke arah ring pada sudut elevasi 53 derajat. Kemudian bola memiliki komponen kecepatan sebesar 8 meter per sekon arah sumbu Y setelah 1 detik. Jika tinggi pundak Arik 160 cm, ketinggian bola setelah 0,5 detik itu berapa? Nah, di sini ketinggian bolanya dari pundak Arik ya. Oke. Berarti kita tulis dulu aja yang diketahui. Berarti kan alfa ya. Alfanya yaitu 53 derajat. Kemudian kecepatannya, atau berarti kan ini VT-nya ya. Karena ini adalah saat kecepatannya setelah 1 detik. Nah, karena arah sumbu Y berarti ini adalah VT di arah sumbu Y, VTY. Sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian ini saat T-nya 1 detik. Nah, kemudian tinggi pundak Arik 160 cm. Berarti kan gini ya, kalau misalkan kita gambarkan ini tingginya Arik 1,6 meter ya. Kemudian ini bolanya dilempar. Nah, ini sudut elevasinya 53 derajat. Kemudian ini adalah kecepatan saat setelah 1 detik ke arah sumbu Y. Berarti gini ya, ada VTY saat T-nya 1 detik gitu ya. Kemudian yang ditanyakan, nah tinggi bola setelah setengah detik dari pundak Arik. Berarti di sini ya. Nah, ini misalnya yang 1,5 detik di sini, berarti tingginya ini ya. Tingginya ini berapa gitu ya. Oke. Nah, kita ingat kembali persamaan di GLBB ya. Yaitu ada yang pertama adalah S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua adalah VT sama dengan VOT
Oke, V0 plus minus AT. Kemudian yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke. Nah, karena di ketiganya ini kan kita butuh V0 ya. Kita butuh V0 sehingga kita harus mencari V0-nya dulu. Dari mana? Dari yang di sini kita sudah diketahui ini ya. Oke, untuk mencari V0 karena di sini ketahui T dan VTY, berarti kan kita bisa pakai yang persamaan kedua. Sehingga kita cari dulu, berarti kan VTY sama dengan V0. Nah, karena arahnya ke atas berarti kan percepatannya bernilai negatif karena melawan percepatan gravitasi. Berarti V0 min GT ya, karena A-nya kita ganti jadi percepatan gravitasi. Kemudian VTY-nya 8, V0-nya adalah V0Y ya. Oke, berarti kita nggak perlu nanti nyari V0-nya karena nanti untuk ketinggian kita juga kan melihatnya dari sisi vertikal ya, sehingga kita nggak perlu mencari V0-nya, cukup dapat V0Y ya sudah, karena nggak ada ke arah sumbu X gitu ya. Oke, min 10 T, T-nya adalah 1 ya, sehingga V0Y-nya adalah 8 meter per sekon gitu ya. Oke, kemudian baru kita mencari hanya kira-kira mau pakai yang persamaan 1 atau 3, karena yang ada S-nya itu adalah 1 dan 3. Nah, berhubung di sini yang diketahui adalah T-nya yaitu 0,5 detik, maka kita carinya adalah menggunakan persamaan yang pertama. Kenapa tidak yang ketiga ini? Nah, karena di sini ada VT ya, berarti ini adalah kecepatan di sumbu Y saat ketinggian saat setelah 0,5 detik. Di sini kan kita nggak tahu, kita tahunya setelah 1 detik yaitu 8 meter per sekon gitu ya. Oke, maka kita gunakan persamaan S sama dengan VOT min setengah AT kuadrat. Nah, VO-nya kan VO Y ya. Oke, berarti langsung menggunakan 8 meter per sekon. Kemudian dikali setengah min setengah dikali A-nya berarti 10 ya. Kemudian T-nya adalah setengah kuadrat. Oke. Nah, ini berarti 9 ya. Oke, 9 dikurang yang ini 5 dikali 1/4 berarti 5/4. Oke, maka ini 5/4 kan 1,25 ya. 9 dikurangi 1,25 berarti 7,75 meter. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Oke, nomor 39, ketika benda bergerak menempuh lintasan parabola, maka besar manakah dari di bawah ini yang konstan atau tetap? Oke, ini cukup mudah ya. Bahwa kalau misalkan lintasannya parabola kan kita ingat ya bahwa gerakannya itu ada di arah horizontal dan ke arah vertikal gitu ya. Gerak parabola itu kan perpaduan GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB-nya itu adalah yang ke arah sumbu X. Sedangkan yang GLBB itu ke arah vertikal. Karena kan kalau misalkan ke arah vertikal, kita ada percepatan gravitasi. Ada gaya gravitasi yang arahnya selalu ke bawah ya, ke arah vertikal. Sehingga kalau gerak vertikal itu selalu pasti GLBB gitu ya. Oke, maka yang konstan apa? Ya, yang pertama adalah komponen horizontal kecepatan gitu ya. Nah,
tadi yang di GLBB itu ini ya, yang GLB itu ke arah sumbu X atau ke arah horizontal. Kemudian ya percepatan dari saat vertikal ini gitu ya, percepatan ini, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Oke. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan peluru setelah bergerak 2 detik. Oke, ini juga cukup mudah ya. Di sini berarti 60 meter per sekon itu adalah V0-nya. V0-nya 60 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya itu adalah 30 derajat. Kemudian G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan peluru setelah bergerak 2 detik. Berarti yang ditanyakan adalah V di X dan di Y saat T-nya 2 detik. Oke. Berarti di sini kita bisa mencari, pertama adalah yang paling mudah mencari Vx, karena kita tahu bahwa di arah sumbu X itu selalu konstan kecepatannya. Oke, berarti kita bisa langsung cari dari kecepatan awal di sumbu X. Di sini kan diketahui V0-nya 60 meter per sekon. Berarti dari sini kita bisa cari Vox dan Voy. Oke, Vox itu kan V0 cos alfa ya, karena di sini sudutnya adalah sudut elevasi. Kemudian V0y-nya berarti V0 sin alfa. Oke, di sini berarti V0-nya adalah 60 cos 30. Oke, berarti 60 dikali setengah akar 3 ya. Berarti di sini 30 akar 3. Kemudian VOY-nya 60 sin 30. Oke, berarti 60 dikali setengah yaitu 30 meter per sekon. Oke. Nah, karena komponen X itu selalu konstan, maka nanti di sini Vx-nya ketemu yaitu sama dengan Vox-nya ya, yaitu 30 akar 3 meter per sekon. Oke, berarti antara ini ya, antara ketiga ini. Kemudian kita cari Vy. Nah, karena kita tahu di arah vertikal, sehingga kita langsung mencari menggunakan persamaan di GLBB. Oke, saya tuliskan lagi ya, ini biar kalian hafal. Berarti S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat. VT itu adalah sama dengan V0 plus minus AT. Terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, karena di sini kita bisa cari VY-nya, berarti menggunakan persamaan yang mana? Karena di sini nih yang ada VT-nya 2 dan 3, berarti antara 2 atau 3. Kita mencari karena kita mencari VT ya, antara 2 atau 3. Nah, karena di sini yang diketahui T, berarti kita bisanya menggunakan yang kedua. Berarti VTY sama dengan V0. Nah, karena di sini ada sudut elevasi ya, sehingga berarti gerakannya kan ke atas ya. Berarti ini negatif G dikali T. Nah, V0-nya adalah V0Y. Berarti yang ini ya, 30 meter per sekon dikurang 10 dikali T-nya yaitu 2. Berarti 30 dikurang 20 yaitu 10 meter per sekon gitu ya. Berarti jawabannya yang D.
Oke, itu dulu untuk video pembahasan soal PAS Fisika kelas 10 tahun 2021 untuk khusus bab gerak parabola. Oke, see you next time untuk pembahasan berikutnya.